Tadinya Prabowo garis keras, sekarang Ahmad Dhani berpindah haluan dukung Anies Baswedan. Tidak ingin ya mencampuri ya wilayah-wilayah politik pribadi. Apalagi saya sebagai kader partai, tentu saya punya ketua umum yang kebetulan juga mencalonkan. Bagi Pak Anies itu hak dengan Pak Anies. Tak terasa setelah 2 tahun perjalanan mengarungi kepemimpinan samudra di Jakarta mendampingi Bapak Anies Rashid Baswedan PhD. Sungguh nikmat yang sangat luar biasa, tak terbayangkan sebelumnya bisa berkhidmat, melayani, memberikan kontribusi sambil belajar, menambah pengalaman dan menimba ilmu, memperluas wawasan tentang berbagai permasalahan yang sudah membuat saya terpenjara. Langkah ke depan saya adalah saya tetap dalam dunia politik mendukung Bapak Prabowo menjadi presiden. Ahmad Dhani baru-baru ini menyampaikan kritiknya untuk Prabowo Subianto ketika berbincang dengan politikus senior Akbar Faisal. Seperti diketahui, Dhani telah bergabung dengan Partai Gerindra dan merupakan salah satu sosok pendukung Prabowo. Namun menurutnya terdapat beberapa hal yang seharusnya dapat diperbaiki oleh sosok yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan itu. Apa kritikmu yang paling keras kepada Pak Prabowo sebagai pimpinan parpol dan sebagai capres unggulan nantinya? Menyangkut dengan bagaimana penyikapannya terhadap peristiwa-peristiwa politik yang terjadi saat ini, tanya Akbar Faisal. Menurut Dhani, salah satu hal yang sangat ia soroti adalah komunikasi politik Prabowo, terutama dalam kaitannya dengan umat Islam. Kurang maksimalnya komunikasi membuat umat Islam yang dulu memilih Prabowo kini beralih kepada Anies Baswedan. Saya akan ngomong bahwa Pak Prabowo ini kurang perfect dalam komunikasi politik. Misalnya saat pertama bergabung dengan pemerintahan Jokowi, harusnya komunikasinya lebih baik, ujar Dhani. Sehingga Pak Prabowo tidak ditinggal oleh umat seperti saat ini karena sekarang umat Islam larinya ke Anies Baswedan semua kan? Ia menambahkan, sang musisi juga mengungkapkan bahwa jika dirinya tidak menghabiskan waktu di penjara, ia akan ikut membantu upaya komunikasi Prabowo dalam menjangkau para pendukungnya. Dhani mengaitkan pernyataannya dengan jumlah pemilih Partai Gerindra dan Prabowo pada pemilihan umum 2 tahun lalu. Menurutnya saat itu Partai Gerindra meraup 17 juta suara, sedangkan yang memilih Prabowo hampir 70 juta. Artinya 50 juta itu nggak memilih Gerindra. Nah, yang 50 juta ini larinya kemana? Tandasnya, itu yang harus diperbaiki. Komunikasi politik itu penting. Pernyataan Dhani ini seolah sejalan dengan pengakuan barisan emak-emak yang mengaku pernah menjadi pendukung Prabowo, tetapi kini sudah tidak berkenan mengulanginya lagi. Kok akhirnya begini? Mana yang Pak Prabowo Sandi yang waktu dia terakhir pidato di Hotel Shahid timbul dan tenggelam bersama rakyat, saya bersama emak-emak. Tapi pada akhirnya setelah kejadian nasi goreng di kereta, akhirnya tenggelam bersama rezim yang sekarang. Protes orang perwakilan mantan simpatisan Prabowo dan Sandiaga Uno yang hadir di podcast Refli Harun. Tak berhenti di situ, ex-wakil Presiden Yusuf Kala memberikan jawabannya saat ditanya lebih memilih Anies Baswedan atau Airlangga Hartarto dalam Pilpres 2024 mendatang. Yusuf Kala sendiri diketahui punya kedekatan yang cukup baik dengan Anies Baswedan. Jika disebut-sebut sebagai bapak asuh Anies yang banyak membimbing karir politik sang mantan gubernur DKI Jakarta. Akademisi Rocky Gerung kemudian mempertanyakan apakah JK juga akan menjadi kingmaker Anies di Pilpres 2024 atau tidak. Ada kecurigaan Yusuf Kala akan jadi kingmaker buat Anies. Orang baca bahasa tubuh Pak JK. Apakah Pak JK akan mengasuh Anies atau akan memanfaatkan suara Golkar? Kata Rocky Gerung, gampangnya Airlangga apa Anies? Karena Pak JK punya resource ekonomi dan politik yang besar, demikian sambungnya. Rupanya JK mengaku memiliki preferensi tersendiri terkait sosok capres yang akan didukungnya 2 tahun mendatang. Saya pribadi, saya punya prinsip, saya memiliki kriteria, saya punya objektivitas. Demikian pungkasnya. Di sisi lain, JK mengatakan Anies memiliki kelebihan dalam berkomunikasi yang mana ini akan sangat mempengaruhi dalam berpolitik. Bahkan JK menduga hal ini pula yang membuat Anies Baswedan bisa meraih banyak simpatisan publik.